Tugas presentasi. Anggota Zaskia Zahara, Dia Ayu Lestari, Nur Aprida, Robi, Radi Alvaro Purba. Latar belakang agresi militer Belanda II adalah 1. Belanda merasa tidak puas dengan hasil perjanjian Revel. 2. Belanda melihat kesempatan karena situasi pemerintahan Indonesia yang kacau. 3. Belanda mencium gelagat bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia tidak kompak. Rumus masalah. Mr. Syahrudin Perwinegara sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif untuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, kemudian diketahui sejalan dengan pemerintah Presiden Soekarno. Tanggal 26 Desember 1948, tepatnya di Bengkinang, PDRI akhirnya meninggalkan Bengkinang 30 Desember 1948 setelah memperoleh informasi bahwa Belanda yang baru saja menguasai Payakumbuh pada tanggal 29 Desember 1948. Pasukan Indonesia tetap melaksanakan perlawanan walaupun sifatnya sporadis, sedangkan Belanda senantiasa berpatroli dengan melakukan pembersihan di sekitar kota. Belanda tak henti-hentinya berusaha meluluh lantakkan Indonesia yang disambut TNI maupun masyarakat dengan perlawanan paripurna. Senyap beberapa bulan setelah Rengat diserbu dengan menewaskan sekitar 2.000 jiwa, Belanda melakukan pendaratan dan pendudukan di Sangaipit pada Maret 1949 berkekuatan 1 kompi. Mereka mendarat yang didahului tembakan senapan mesin dan mortar dan kapal, mampu menimbulkan kepanikan masyarakat. Mereka tidak mengejar tentara Indonesia yang berpasukan bertahan di pinggir kota setelah bertempur sebelumnya. Sebaliknya, Belanda membuka pos-pos di dalam kota untuk menjaga-jaga dari serangan balasan TNI. Agresi militer Belanda II dilakukan pada 19 Desember 1948 dan merupakan agresi lanjutan dari agresi militer Belanda. 1. Penyebab agresi militer Belanda II disebabkan oleh Belanda yang tidak puas dengan hasil perjanjian Revel. Perjanjian Revel sendiri adalah perjanjian yang dihasilkan dari perundingan antara Indonesia dan Belanda di kapal Revel memiliki agresi serikat. Perjanjian ini dilanjutkan untuk menyelesaikan konflik agresi militer Belanda 1. Namun dalam melaksanakannya terjadi kecurigaan antara satu pihak dan pihak lainnya. Pada agresi militer Belanda II, Belanda berhasil mengambil alih kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Tidak hanya itu, agresi ini juga telah menewaskan banyak korban jiwa dan kerusakan masif di Indonesia. Tokoh agresi militer Belanda II adalah Letnan Jenderal Simon Hendrik Spot. Dirinya adalah pemimpin dari agresi militer Belanda II. Proses agresi militer Belanda II ini didapatkan kecaman dari berbagai negara hingga mendapatkan sorotan dari PBB. Kesimpulan, agresi militer II adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Agresi militer II menunjukkan bahwa Belanda tidak mau menghormati hak-hak bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Agresi militer II juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak mau menyerah dan bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.